Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruliana. Bang, saya mau tanya, saya itu aktifnya di Facebook Salam. Pro kan? Kunci FYP itu kan harus meningkatkan jangkauan. Tunggu dulu. Gini. Tunggu dulu. Gak apa-apa di sini. Anak saya sini. Berbicara tentang FYP kan butuh jangkauan luas. Bagaimana cara meningkatkan jangkauan? Apakah harus tetap interaksi atau bagaimana? Tolong penjelasannya, terima kasih. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Nuraini. Jadi tadi Pak Bos bilang, abang ganteng bilang, tadi itu katanya kalau bisa itu kita aktif aktif di 5 ya. Tapi ya gimana ya, kita mama satu aja. Ya, kewalahan. Terus pernah saya dengar Suhu kalau nggak salah katanya satu konten tidak bisa kita misalnya upload di 5 aplikasi yang berbeda. Katanya itu pelanggaran, nanti akan terdeteksi sebagai konten tidak asli gitu. Jadi itu bagaimana? Cuma itu aja sih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya satu lagi Bang. Misalnya saya sudah pernah konsisten itu di bulan kedua saya masuk konten, saya konsisten setiap hari upload sekian reel sama POD sama foto. Terus jangkauannya kok turun melulu gitu. Solusinya kayak gimana? Satu lagi, ada video saya satu itu tembus sampai hampir 20.000 views. Tapi kan katanya kalau udah terbaca algoritma itu non pengikut sama pengikut itu lebih banyak non pengikut yang nonton ya. Terus saya periksa inseknya yang nonton itu lebih banyak yang 94,5 non pengikut. Tinggal 5,5 pengikut. Itu gimana itu? Itu aja. Betul bisa mendapatkan jangkauan yang lebih banyak. Terutama ini berarti ini kebanyakan main di Facebook Pro aja ya? Enggak main di YouTube? Enggak. Karena sekali saya upload dari IG, kan saya punya IG sama Facebook. Nyambung ya. Saya upload di Luar biasa dari Mbak siapa namanya? Mbak Nuruliana. Nah, benar, FYP itu adalah untuk mencari jangkauan. Dan jangkauan yang panjang, yang bagus itu disebut FYP. Nah, ketika muncul di beranda-beranda orang. Bagaimana caranya Bang biar FYP jangkauannya panjang? Ya, jangkauannya luas. Bahkan ke yang bukan follower kita juga melihat. Itu ada 2 caranya. Itu enaknya kalau kita main TikTok. Kalau pemula mau cepat viral, main di TikTok dulu. Kenapa? Karena meskipun satu follower kita, potensi FYP besar. Beda dengan YouTube, Instagram, susah, berat. Ya, kalau TikTok enak. Nah, itu di algoritmanya lebih mudah. Satu, caranya adalah biar jangkauan panjang, itu paid traffic, dan kedua, organic traffic. Ya, silakan dipilih aja mana nih. Satu, paid traffic, itu kita ngiklan di TikTok bisnis. Itu budgetnya 100.000 bisa jangkauannya sampai 200.000 orang. Kalau kita punya modal kan, begitu. Itu paid traffic kita berbayar. Sama kayak di Meta Ads, digital marketing, kita bisa ngiklannya. Kita bisa jangkau. Dan itu kita bisa setting. Apa perilakunya, kemana aja lokasinya. Itu kita bisa setting lewat ngiklan itu. Di campaign-nya. Itu bisa pakai traffic, paid traffic berbayar. Yang kedua, itu pakai organic traffic. Ya, menggunakan optimasi SEO. Apa itu SEO? Mengoptimasi hasil perilaku di TikTok. Itu harus kita pahami. Satu caranya adalah harus bikin konten yang mengandung air tadi. Ada atensinya, hooknya harus menarik, bagus. Karena jujur ya,
Kalau kita terlalu idealis jadi content creator, susah dapat cuan sekarang. Jangan terlalu jujur. Ya. Harus ada clickbait-nya. Masukin clickbait-nya 80% enggak apa-apa. Ya, asal masih relate dengan kebutuhan viewer itu. Nah, itu hooknya harus bagus. Dan diisinya harus menjawab kebutuhan. Tadi saya bilang, jadi manusia itu mencari kita itu karena ada kepentingan. Begitu juga lah dengan viewer itu. Apa sih yang kita hadirin? Ya, makanya ketika jadi content creator jangan ngomong kita sebagai kreator, tapi kita sebagai viewer. Hadirkan diri kita sebagai viewer yang membutuhin masalah itu. Nah, itu kita kasih di situ. Baru call to action-nya. Ya, nah, gunakan musik-musik yang bagus. Nanti kami praktikin juga, kami ajari juga, nanti kita akan praktek nanti gimana cara bikin hook yang menarik, ya, biar clickbait-nya bagus. Upload di berbagai platform. Ya, itu kata suhu. Ini konteksnya berbeda-beda. Ya, tergantung dalam segmentasinya. Satu, iya, dia akan bermasalah kalau Mbak ngupload di Facebook dulu, baru ke YouTube. Ya, YouTube, Meta sama YouTube itu memang dia tidak saling ini gitu loh. Ya, tidak saling connect. Jadi dia saling mengklaim. Apalagi kalau nguploadnya di TikTok, di situ nyebut YouTube aja nggak bisa. Karena Cina sama Amerika ini dia tidak perang media dia. Perang media kayak gitu. Itu harus dipahami. Ya, kita tulis nomor WA aja di TikTok nggak bisa. Jadi saking ketatnya. Nah, bisa dia satu video itu kita upload. Tapi ada urut-urutannya. Ya, di YouTube dulu, baru di Facebook, baru ke TikTok. Ya, lebih aman lagi diedit dikit, diperbesar, baru diupload. Nah, tapi pengalaman teman-teman itu selama itu konten yang menampilkan muka itu aman. Ya. Aman kita upload di semua media itu. Nah, tadi konteksnya saya bilang itu untuk pemula yang pengen mana nih yang masih bersahabat platform itu dengan dia. Upload 5 konten nih di 5 platform. Ternyata dari platform itu yang paling banyak views-nya di TikTok, ya itu aja mulainya gitu. Ya. Nah, itu segmentasinya. Jadi silahkan, itu pentingnya ngeriset dulu. Ya, riset dulu, cek, dan sebagainya. Dan saya juga sebagai pelaku re-uploader dulu, itu saya punya konten sekitar 1000 tentang ceramah Ustadz Abdul Somad. Dapatnya sekitar 2 digit itu. Kena re-uploader juga, di take down sama YouTube. Ya. Bahkan, AI sekarang ini, saya tidak menjamin dia akan aman jangka panjang. Makanya konten terbaik adalah konten yang menampilkan muka. Tidak akan pernah diklaim sama orang. Posisi kita aman. Ya. Jadi hasil uangnya tetap kayak gitu. Nah, itu yang harus dipikirin biar sekali-kali capek gitu loh. Ya. Nah, jangan sampai ngambil pucet yang tidak jelas, ngambil konten tidak jelas. Nah, itu jangan sampai dengan jangka panjangnya kita enak untuk seperti itu. Ya, itu aja sih untuk yang banyak. Nanti kita diskusi, Diano. Semoga